Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi kita di Rudy Krosok Channel, channelnya edukasi, informasi, dan hiburan. Pada video kali ini kita akan dengarkan 3 wasiat dari 9 wasiat Rasul kepada Abu Darda yang akan disampaikan oleh Ustadz Asif Abdullah LC. Kajian ini terbuka untuk umum muslim dan muslimah. Marilah kita dengarkan kajian dari Ustadz kita. Namun sebelumnya bagi sobat-sobat yang belum subscribe channel ini tolong segera di subscribe, share dan bunyikan loncengnya. Karena membantu sesama juga merupakan ibadah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW pernah mewasiatkan kepada saya, kata Abu Darda, 9 perkara. Nah, yang pertama disampaikan oleh Rasul, pertama, la tusyrik billahi syai'an in qadda'ta aw qarribta. Yang pertama ini kaitannya dengan Allah, Pak, Ibu. Jadi beliau mengatakan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepadaku, pertama, jangan sekutukan kamu, ya, jangan sekutukan Allah terhadap sesuatu apapun. Jadi kata syai'an, sesuatu, ini dihubungkan dengan makhluk. Jadi jangan pernah kamu duakan Allah, baik dari keimananmu maupun dari ibadah. Jadi misal kalau dengan belajar pembagian tauhid, ada sampai pada tauhid rububiyah. Ya, tauhid rububiyah itu sama saja dikatakan dengan tauhidul ibadah. Setelah yang pertama adalah tauhid uluhiyah, yaitu tauhid ketuhanan. Yang dimana tauhid pertama itu mengajarkan tentang keimanan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara iman itu letaknya ada di dalam hati. Maka olahan iman yang pertama kali itu adalah hati, Bapak Ibu. Jadi tidak ada orang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sebelum di dalam hatinya tertancap satu keyakinan yang kuat tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, yakni syahadat tauhid dan syahadat rasul. Setelah dia meyakini, mengimani, lalu kemudian imannya atau hatinya diikat dengan bukhul keimanan, baru ia melakukan tahapan yang kedua disebut dengan tauhid rububiyah, yaitu yang juga tadi kita katakan tauhid ibadah. Penjabarannya ada pada poin yang kedua. Jadi kalau hanya mengatakan amantu billah, saya beriman kepada Allah, tapi tidak ada aplikasi ketundukan dan kepatuhan lewat ibadah seperti sholat ataupun yang lain-lainnya, ini berarti keimanannya belum terbukti. Berarti cintanya belum terbukti. Maka pengorbanan cinta itu terwujud dari perbuatan. Apa yang sudah dia lakukan, itulah sebetulnya gambaran cintanya kepada Allah dan juga kepada Rasul. Maka wasiat pertama yang diwanti-wanti oleh Rasul SAW kepada Abu Darda, dalam kondisi apapun, wahai Abu Darda, jangan kamu sekutukan Allah. Kenapa saya katakan dalam kondisi apapun? Karena beliau menutup tausiah yang pertama atau wasiat yang pertama tadi dengan kalimat wa in qutti'ta aw qarribta. Walaupun kamu itu dibunuh ataupun kamu itu dibakar. Ini wasiat beliau. Ya, walaupun kamu akan dibunuh ataupun kamu akan dibakar, kamu akan dizalimi, maka jangan pernah berpaling dari keimananmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga lebih baik mati berkalan tanah daripada hidup hina karena meninggalkan imanmu kepada Allah. Jadi kalimat wa in kunta aw qarribta itu munci. Ya, munci dari statement yang disampaikan oleh Rasul
bahwa keimanan kita kepada Allah itu bukan sifatnya nginan-nginan, ya, yang dalam keadaan senang, dalam keadaan gembira kita beriman kepadanya, tapi begitu kita dalam keadaan susah, dalam keadaan fakir, dalam keadaan sedih, lalu kemudian kita meninggalkan Allah, maka hal yang demikian itu sama seperti yang Allah sampaikan dalam surah Al-Fajr. Ya, surah Al-Fajr. Apa yang Allah sampaikan? Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqul fayaqulu rabbi akraman. Ketika manusia diberikan kelonggaran, kemudahan hidup oleh Allah, ia katakan Allah memuliakan diriku. Lalu pada ayat berikutnya, wa ammal insanu idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Ketika jatah rezekinya dikurangi, ketika posisi jabatannya dipindahkan kepada orang lain, lalu ia merasa kesulitan-kesulitan hidup sudah mulai akrab dengan dirinya, lalu dia katakan, Tuhanku menghinakan diriku. Apa yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau, yang dimana pernyataan beliau lalu dikutip oleh ulama yang lain, ulama kontemporer seperti Ali As-Sabuni dalam tafsir beliau Sofwatut Tafasir. Beliau mengatakan demikian, Bapak Ibu, hadhihi hiya sifatul kafir. Yang mengucapkan demikian itu adalah sifat orang kafir. Sifat itu bisa saja melekat ada pada orang mukmin, ada pada orang muslim, ketika perilaku dan perbuatannya itu sama seperti orang kafir. Maka orang mukmin itu adalah orang yang senantiasa tetap beristiqomah beribadah kepada Allah dalam kondisi apapun, bahkan sampai dalam kondisi yang mengancam jiwa dan raga. Ini kan kalau kaitannya wa in kutibta au khurikta kan sudah dalam keadaan ancaman, Pak Ibu. Ancaman apa? Ancaman jiwa. Ada orang yang datang kepada kita mengintimidasi. Ini saat ketika kaum muslimin dalam keadaan dengan jumlah minoritas. Kita berbicara fakta, bukan berandai-andai, tapi berbicara fakta. Baik fakta sejarah yang ada di dalam Al-Quran maupun fakta sejarah yang hari ini masih bisa kita lihat. Tapi begitu kaum muslimin dalam kondisi jumlahnya yang mayoritas, maka insya Allah mereka orang-orang yang tidak seakidah dengan kita, mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Kondisinya apakah mereka tidak kita lindungi? Apakah kondisi mereka kita ganggu? Apakah mereka merasa tidak nyaman dan tenang? Ternyata enggak. Jadi ceritanya berbalik ya. Kalau kaum muslimin mayoritas, mereka aman. Tapi begitu kita dalam jumlah minoritas, kita yang enggak aman. Sehingga mempertahankan Indonesia dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia, pertahankan. Kalau kondisi umat Islam di Indonesia mengalami degradasi, penurunan secara kualitas, apalagi kuantitas, hari ini masih sekitar 84-87%. Tapi ini tidak menutup kemungkinan jumlah kaum muslimin akan terus bergeser dengan kejadian-kejadian proses pemurtatan yang terjadi di mana-mana. Maka kalau kemudian ini yang kemudian kita merasa bahwa di tempat kita aman, belum tentu di tempat lain aman. Ada satu tempat yang menjadi tempat yang sangat subur untuk pemurtatan. Ada satu kampung yang tadinya 35 kakak, semuanya muslim, sekarang sudah berubah 50-50. Ya, berarti ada yang sekitar kurang lebih 17-18. Itu sudah seimbang, Pak. Sebab kenapa? Sebab karena kelengahan kita untuk menjaga akidah mereka. Faktor klasik itulah yang berpengaruh. Apa itu? Faktor ekonomi. Jadi faktor ekonomi yang sangat berpengaruh terhadap migrasinya seseorang, pindahnya akidah dari Islam ke agama yang lain. Hal ini menjadi PR bagi kita untuk menanamkan akidah yang kuat untuk generasi kita, untuk anak-anak kita. Kalau kita sudah mati, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Apakah apa yang sudah terjadi dalam Al-Quran akan terjadi di masa yang akan datang? Allahu a'lam.
Kalau kita tidak yang menjaga Islam, kalau bukan kita yang menjaga agama Allah, maka kemudian kita yang akan dihinakan oleh orang-orang yang memerangi Islam. Kondisinya itu saja. Maka fanatisme di dalam agama itu perkara penting. Jangan terlalu cuek. Semua agama sama. Kan sudah ada para ustadz yang menjaga. Enggak. Kewajiban setiap kita punya tugas dan tanggung jawab yang sama untuk bagaimana menjaga nilai-nilai ketauhidan di negeri kita. Itu akan tetap terjaga. Maka wasiat yang disampaikan oleh Rasul kepada Abu Darda adalah merupakan wasiat yang bersifat krusial, karena ini kaitannya dengan hidup matinya seseorang, kaitannya dengan mulia dan hinanya seseorang, terletak pada imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Generasi muda kita sekarang generasi yang sudah menganggap bahwa keimanan kepada Allah itu bukan menjadi perkara yang penting. Banyak di antara mereka yang menganggap bahwa semua agama sama. Banyak di antara mereka yang menganggap beriman kepada Allah dengan tidak sama. Ketika sudah menyamakan antara yang baik dan yang buruk, antara hitam dan yang putih, maka yang ada masuk ke dalam dunia abu-abu. Dunia udah agak jelas lagi sudah. Jadi mau surga mau neraka bukan urusan kita. Padahal ini menjadi kewajiban kita bersama. Ini wasiat yang disampaikan oleh beliau. Yang kedua, keterkaitan dengan menjaga akidah itu, kata Rasul kepada Abu Darda, "Hei Abu Darda, perkara kedua jangan kau tinggalkan. Wala tatrukanna shalatal maktubata muta'ammidan." Jadi kalimat yang disampaikan yang kedua, jangan sekali-kali kamu tinggalkan salat al-maktubah. Al-maktubah itu al-mafruḍah, salat wajib muta'ammidan secara sengaja. Jangan kamu tinggalin salat. Apalagi wasiat yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Darda ada penguatan dari statement bahasa Arabnya, Pak. Jadi Bapak Ibu yang belajar bahasa Arab, kalimat yang disampaikan oleh beliau kepada Abu Darda itu menggunakan kata kerja yang di dalamnya ada kekuatan bahasanya. Jadi kalau ada larangan dalam bahasa Arab itu kan seperti kalimat la ta'kul, jangan makan, la tanam, jangan tidur, la tashrab, jangan minum. Tapi begitu ditambahin nun, jadi tambahkan apa? Nun di belakangnya. Baik itu nun yang dimatikan ataupun nun yang dihidupkan, yang disebut dengan nun taukid khafifah dan nun taukid saqilah, maka ada penguatan informasi yang tidak biasa. Artinya bahwa pesan ini betul-betul pesan yang sangat mulia dan juga menjadi warning dari Rasul kepada Abu Darda. Jadi beliau mengatakan begini, jangan sekali-kali begitu. Jadi kalimat la tatrukannas shalah, kalau hanya Rasul mengatakan la tatruk begitu, mungkin peringatan itu hanya bersifat seperti lampu lalu lintas yang warna kuning begitu. Tapi begitu ditambahkan nun taukid di belakangnya, ini menjadi perintah, menjadi larangan yang warna lampunya itu sudah merah. Jangan sekali-kali kamu tinggalkan sholat wajib secara sengaja. Kata sengaja itu berarti ada unsur niat untuk meninggalkannya. Padahal kita tahu itu menjadi sebuah kewajiban. Kita tahu waktu sudah masuk, kita tahu kita dalam keadaan sehat walafiat, kita tahu dalam keadaan yang tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan sholat, lalu kita tinggalkan. Ini berarti ada unsur kesengajaan. Maka wasiat beliau kepada Abu Darda, dalam kondisi apapun, baik kamu dalam kondisi di rumah, mautin kalau bahasa bikinnya itu. Di rumah itu bukan berarti dengan sholatnya di rumah, tidak kemana-mana. Ya, bukan dalam kondisi safar. Mau kondisi kamu di rumah maupun kondisimu safar, mau kondisimu sehat maupun dalam kondisi sakit, maka sholat itu jangan kamu tinggalkan. Ada orang yang beralasan meninggalkan sholat sebab karena sakitnya, sebab karena safarnya. Maka hal yang demikian tidak ada. Ya, tidak ada pasal yang menyebutkan boleh meninggalkan sholat sebab karena dua perkara itu. Kalau kita sakit, ada anjuran? Ada perintah? Ada anjuran secara teknis bagaimana kita mengerjakan sholat dalam kondisi sakit? Ada. Ora usah alasan, aku ora iso ngadeg, jakong. Kan gitu ya. Kamu nggak bisa berdiri. Saya lupa kalau di sini. Kamu nggak bisa berdiri, duduk.
Kamu nggak bisa duduk, bagaimana? Tidur miring dulu Pak. Tidur miring nggak bisa. Terlentang nggak bisa. Tengkurap bisa. Ya, misal bisanya tengkurap. Nggak bisa tengkurap. Silakan lakukan apa yang Anda bisa lakukan. Yang penting Anda kerjakan kewajiban itu. Wis seneng kok. Sudah ada keterangan yang kemudian kita dapatkan dari fikih. Jenengan dalam kondisi safar, bepergian jauh, misal ke Surabaya, walaupun naik pesawat, boleh Pak untuk menjamak ataupun mengqashar. Ada dua aplikasi itu yang bisa kita ambil. Jadi jangan alasan repot, riweuh, dengan alasan bupok dan seterusnya lalu ninggalin sholat dengan mengatakan nanti aja kalau udah nyampe Surabaya saya sholat. Ya nggak teko. Kalau nyampe, kalau nggak nyampe gimana? Ya kalau nggak nyampe gimana Bapak Ibu? Lah iya, kewajiban sholat gugur, kesempatan kita untuk dapat pahala tidak ada, dapat murkayah. Maka jangan pernah mengakhirkan sholat, karena memang tidak ada pasal bagi kita yang diperbolehkan untuk mengakhirkan sholat dalam dua kondisi itu. Artinya ada kondisi-kondisi tertentu yang diperbolehkan untuk menjamak sholat seperti safar, atau bahkan ada ya keterangan yang kemudian kita bisa menjamak dua waktu ketika kondisi hujan yang begitu amat lebat dan bagi kaum muslimin susah untuk keluar dari masjid. Itu ada nas, ada keterangan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang membolehkan bagi kita untuk mengumpulkan dua waktu dalam satu waktu. Coba carikan pasal yang membolehkan bagi kita untuk ninggalin sholat kecuali haid dan nifas. Ada alasan sakit gitu. Kenapa nggak sholat kok? Sakit asam urat, tapi nggak bisa sholat. Karena kemarin makan emping misalnya. Emping itu kan juga nurunin kolesterol dari perut ke kaki misalnya. Ada nggak alasan jenengan sakit lalu tidak sholat? Tidak ada. Ada nggak alasan jenengan karena minal fuqara wal masakin lalu nggak sholat? Artinya bahwa sholat itu hanya untuk orang-orang yang kaya saja. Enten betul Pak? Dia nggak ada. Orang yang sakit, orang yang sehat tetap wajib. Orang yang kaya, orang yang miskin jagong bareng, duduk bareng, ya ngadep bareng untuk Tuhan yang satu, yaitu Allah. Jadi sholat itu aplikasi yang sangat spesial. Tidak ada beda antara presiden sama rakyat, tidak ada beda antara si kaya sama si miskin, tak ada beda antara yang lemah dan yang kuat. Semuanya punya kewajiban yang sama walaupun dengan cara yang berbeda. Sama nggak cara yang dilakukan antara orang yang di sini seperti kita dengan mereka yang saat ini sedang melakukan perjalanan safar? Beda. Mereka boleh jamak, kita boleh nggak jamak? Nggak boleh. Mereka boleh nggak mengqashar? Sholat yang jumlahnya 4 rakaat jadi 2, zuhur jadi 2, asar jadi 2, isya jadi 2. Boleh selama mereka safar. Tapi kita masuk masjid, ya masuk masjid. Lalu kemudian imam mengatakan, Pak kita qashar. Kita qashar. Lah kan jamaah pada bingung. Jenengan sehat Pak? Sehat. Kenapa mengqashar? Nah, kita pengen sama yang lain. Orang yang safar aja boleh, masa kita enggak? Maka persamaan hak, menyamakan hak itu bukan berarti ada unsur keadilan yang semuanya disamakan. Ini yang kemudian menjadi wasiat kedua. Jangan tinggalkan sholat dalam kondisi apapun, dalam kondisi ya apapun lah, dalam kondisi sehat ataupun enggak, dalam kondisi punya duit tidak punya duit, dalam kondisi lagi ada masalah dengan tidak ada masalah, semuanya sama. Karena ini tidak ada kaitannya dengan apa yang terjadi. Tidak ada kaitannya dengan ada uang tak ada uang. Semuanya kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat kedua. Kemudian yang ketiga, ya, tambahan dari materi ini, Pak. Wa man tarakaha muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmatu. Apa penjelasan yang kita dapati? Bahwa segala sesuatu yang datangnya dari Allah itu adalah merupakan perjanjian antara kita dengan Allah untuk dua hal, yaitu menjaga dan melaksanakannya. Segala sesuatu itu bahasa sederhananya syariat. Ya, apapun yang menjadi perintah dan larangan dari Allah itu wajib untuk kemudian kita jaga. Lalu
fa idza ulqiya bi yadihi ila tahlukah, kalau ada orang yang mencampakkan kewajiban-kewajibannya, ya, lalu ia tidak melaksanakannya, ataupun dia melakukan perkara yang dilarang, ataupun kemudian dia menyalahi apa-apa yang sudah diperintahkan, maka zimmatullah faqad arsalat au ursilat, maka perlindungan Allah akan lepas dari kehidupan. Sehingga ada orang yang tidak mau sholat. Ini kita berbicara dari kalangan kita, dari kaum muslimin. Ada orang yang sama sekali tidak mau sholat dalam hidupnya. Maka begitu ada orang yang tidak sholat dalam hidupnya dan dia masih mengkategorikan annahu muslim, bahwa dia seorang muslim, dia sudah faqad bari'at minhu dhimmah, Allah tidak akan menjaganya. Kalau memang hari itu dia masih hidup, hari itu masih diberikan kemurahan rezeki, itu haknya, karena apa yang sudah ditulis dari sejak zaman azali sebelum kita diciptakan, tak akan pernah dikurangkan dan tidak akan pernah dilebihkan. Jadi ini nggak ada kaitannya dengan masalah apa yang kemudian Allah akan berikan. Yang akan Allah berikan dan Allah akan kurangkan, Allah akan tambahkan, itu soal bobot nilai yang ada di dalam harta yang Allah berikan, yang namanya berkah. Orang yang tidak pernah sholat sama sekali dikasih 1 miliar, kasih 1 miliar. Ada orang yang rajin sholat karena dari Lauhil Mahfudz sana itu sudah ditulis dapat 1 miliar, kasih 1 miliar. Tapi lalu ada beda nggak di antara mereka? Ada bedanya. Orang yang taat beribadah kepada Allah, menjalankan perintah, menjalankan syariat, dapat 1 miliar, rasane beda, rasanya beda. Yang ini 1 M dengan nilai ketaatan dan nilai keberkahan, yang ini 1 M dengan nilai kemaksiatan yang dia lakukan. Hambar, Pak. Seperti bapak ibu yang lagi mati rasa, tidak bisa makan, ya bisa makan nasi, bisa makan lauk, tapi nggak ada rasa. Enak apa enggak, Pak? Ya bahasanya yang penting lebu lah gitu. Yang penting masuk. Yang penting masuk. Tapi bisa nikmatin nggak makanan yang kemudian kita makan? Ternyata enggak. Itulah kira-kira orang yang mendapatkan harta tapi tak ada nilai keberkahan di dalamnya, dan nilai keberkahan itu hanya bisa diambil dengan ketaatan. Kalau ada harta yang didapat dengan cara kedurhakaan lalu Allah tetap kasih, itu namanya istidraj. Boleh dikatakan itu tipuan lah untuk dirinya sendiri, seolah-olah Allah sayang, tapi justru sebetulnya Allah mengatakan kamu taat nggak taat, tetap tak kasih, karena sifat rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat rahmannya Allah. Ya, inilah yang kemudian kita dapati dari wasiat kedua yang disampaikan oleh Rasul kepada Abu Darda. Jadi apapun yang dilakukan ya oleh manusia yang notabene 2 hal, menyalahi aturan berupa perintah ataupun mendatangi larangan, maka Allah sudah melepaskan diri untuk tidak nanggung kehidupan orang itu, dalam artian tidak nanggung keselamatan. Yang ketiga, wasiat beliau kepada Abu Darda, ini wasiat ketiga, wala tashrabannal khamra. Jadi hampir sama dengan yang kedua tadi, la tatrukanna, ini kalimat la tashrabanna. Hai Abu Darda, dalam kondisi apapun jangan sekali-kali kamu minum khamr, minum arak, minum minuman yang bisa menghilangkan akal. Kalau otak masih tetap, ini berbeda antara otak dengan akal. Kalau akal itu software, ya, yang kemudian Allah tanamkan di dalam diri kita. Kalau otak memang ada di setiap kita. Apakah setiap orang yang punya otak punya akal? Enggak. Tapi kalau orang yang punya akal pasti punya otak. Tapi kadang-kadang orang saking jengkelnya kalau dia sudah ngomong, apa kamu nggak punya otak apa? Gitu. Itu maksudnya apakah kamu nggak punya akal? Kalau dalam bahasa Arab, ma'indakal muh itu artinya otak. Ya, ma'indakal akal gitu. Kamu itu nggak punya otak, ya. Punya Pak. Tapi kok mikir didengkul begitu. Itu bahasa sampai ada orang, kok ya kamu punya akal tapi kok nggak dipakai, sampai ada orang mengatakan otakmu taruh di dengkul apa? Itu kalau ada orang yang lagi emosi. Baik, apa larangan dan apa ilahnya dijelaskan oleh Rasul. Yang ketiga, wasiat beliau itu jangan sekali-kali kamu minum khamr wahai Abu Darda. Ilah yang disampaikan, alasan yang disampaikan oleh Rasul, fa innaha miftahu kulli syarrin, karena minum khamr itu adalah kunci dari seluruh kejahatan.
Nah, tenang toh. Tambah dikit ya. Kan ini bukan Quran, bukan sunnah. Jadi boleh tambah dikit lah. Baik. Kejahatan yang dilakukan oleh manusia, kata Rasul, dominasinya ada dari sebab orang ketergantungan dengan minuman khamr. Artinya orang-orang yang minum khamr itu berpotensi untuk melakukan kejahatan. Suami yang mendolimi istrinya, suami yang bisa mendolimi anak-anaknya atau mendolimi keluarganya. Lalu kemudian itu sudah diawali dari tabiat buruknya. Jadi biasanya kalau sudah terpengaruh dengan minum-minuman khamr, akal sudah tidak bekerja. Akal sudah nggak bekerja lagi. Mana baik, mana buruk sudah nggak ada lagi yang bisa dibedakan. Maka terjadilah tindakan-tindakan yang pada akhirnya merugikan orang lain ataupun dirinya sendiri. Maka kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti kita dan ya khususnya kepada Abu Darda yang diwasiatkan untuk tidak boleh minum khamr dalam kondisi apapun. Ya, banyak orang minum khamr itu karena ingin menghangatkan tubuh. Maka di Indonesia nggak berlaku alasan itu. Sehingga sampai ada alasan sekalipun kita masih bisa bertahan untuk tidak sampai kepada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena larangan minum khamr itu bukan bersifat sewaktu atau bersifat sementara saja, tapi ini bersifat permanen sampai hari kiamat.